Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman semua pemirsa dari SS TV atau Sanggah Syubhat TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk kembali menyapa teman-teman lewat tayangan video kita kali ini. Tentu saja temanya masih berkisar syubhat ya Ainur ya. Iya pasti. Ya, dan saya membawa kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Abul Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang di sini ada keterangan dari Abul Fida Al-Imam Ibnu Katsir terkait persoalan yang tadi sudah diceritakan oleh Bang Ainur akan beliau tanyakan. Tapi karena tadi sifatnya personal bertanya atau ngobrol sama saya, ya siapa tahu ada faedah buat temen-temen. Ya kalau disangka syubhat juga nggak apa-apa. Yang penting bisa disanggah ilmiah gitu. Mungkin syubhat mungkin. Syubhat ya. Ya silakan ini. Ya Ustaz, terkait hubungan kita sama pemimpin ya. Ya, balik lagi nih kita ngomongin. Kita ngomong tentang ulil amri itu udah banyak videonya ya. Iya. Satu, fatwa Syalbani, siapakah ulil amri? Yang kedua, keterangan dari para ulama, dobet ketentuan seorang jadi ulil amri. Ada qaidnya itu, ada syaratnya. Yang ketiga, konsekuensi kalau ulil amri bukan presiden. Yang keempat, kalau hukum bukan presiden siapa? Hukum memberikan atau menyebutkan keburukan pemimpin yang sudah. Nah, ini mungkin versi yang kelima nih. Sekarang terkait doa nih, doa. Yang aneh tahu dulu ya. Dan kebanyakan mungkin dai-dai di kalangan salafi itu memang terkait doa itu menganjurkan, bahkan mungkin mewajibkan untuk doa itu yang baik-baik aja tuh buat pemimpin gitu. Kita dilarang buat ngedoain buruk ke pemimpin, sedolim apapun itu pemimpin, jangan doain buruk gitu. Nanti kita kalau kita mendoakan keburukan, itu ciri-ciri khawarij gitu. Nanti akan timbul pemberontakan. Halusnya lagi gini, ketika kita doain baik, itu akan lebih maslahat untuk orang banyak gitu. Walaupun sejolim apapun pemimpin kita itu, contoh kayak tidak mau berhukum dengan hukum Allah kan jolim kan? Jolim, Allah sebutkan. Menentang gitu kan? Ulaika humuz zalimun. Nah itu dia kan, di luar terkait masalah ekonomi lah ya. Kita nggak mau bahas yang itu kan. Itu ada jolimnya juga kan. Tapi kan yang lebih besar yang tadi itu. Nah, sekarang gimana kalau kita doakan keburukan dengan alasan itu? Apakah kita jadi khawarij? Taib. Hukum asalnya kita memang mendoakan kebaikan buat pemimpin. Makanya ada nas dari Fudail bin Iyad ya. Walau banyak juga ulama yang mengatakan ini dari Imam Ahmad, tapi yang benar kata para ulama dari Fudail bin Iyad. Yang beliau mengatakan laukana li da'watun mustajabatun, seandainya saya punya doa yang mustajab, saya akan berikan kepada pemimpin, karena kalau pemimpin baik, baik semua. Ya kan, kalau saya yang baik ya buat doanya buat saya yang baik doang. Taib barakallahu fiik. Itu Fudail bin Iyad mengucapkan demikian untuk pemimpin beliau di masa beliau ya. Pada zaman dulu. Pokoknya pemimpin di masa sejak salaf dari Abu Bakar Siddiq sampai Turki Utsmani, nggak ada yang berhukum dengan selain hukum Allah. Semuanya berhukum dengan hukum Allah. Hatta al-Mu'tasim, Ma'mun yang berkeyakinan Quran adalah makhluk, berhukum dengan hukum Allah, menegakkan had. Ya, nggak ada tuh yang mereka berakidah dengan akidah sekularisme. Semua berhukum dengan hukum Allah. Ya, apalagi nggak ada di antara mereka yang syirik gitu. Yang syirik itu di masa salaf tuh nggak ada pemimpin yang ngasih sesajen buat danau Toba, jeruk perut dan air suci biar peresmian. Itu kan ada tuh pemimpin di negeri Konoha katanya. Yang mandiin mobil halunya. Ini realita ya. Apalagi nggak berhukum dengan hukum plus istihlal, bukan lagi istihlal, juhud. Menantang siapa yang mau ganti, kita gebuk, kita lawan. Ini jangan halu lah ya, nanti kita akan bahas nih.
Kalau mengatakan, Hajjaj saja pemimpinmu nggak sezalim Hajjaj. Terbalik, Hajjaj tidak sezalim pemimpinmu. Nanti kita akan bahas khusus mengenai Hajjaj. Iya. Ya, mau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin sekuler zaman sekarang. Barakallahu fiik. Namun Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan dalam sebuah doa beliau, bahwa doa beliau ini yang beliau utarakan atau beliau tujukan kepada siapa saja yang memimpin urusan kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma man waliya min hadhihi ummati syai'an fafaraqa farfaq bihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi sesuatu hal dari umat ini dan dia menyayangi umat ini, maka sayangilah dia. Wa man syaqqa 'alaiha fasfuq 'alaih. Siapa yang menyusahkan umat ini ya Allah, orang-orang yang mengurusi umat ini, dia menyusahkan umat ini, maka susahkan dia ya Allah. Bisa dipahami sini ya? Nah, terlebih lagi kalau pemimpin tersebut zalim. Boleh nggak? Orang zalim siapapun dia, boleh didoakan keburukan. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Azkar, beliau membuat bab khusus, bab jawazi du'ai al-insani ala man zalama al-muslimin. Bab bolehnya seseorang mendoakan keburukan kepada siapa saja yang menzalimi kaum muslimin. Ya, kezaliman pemimpin kepada kita tidak membahas masalah politik dan ekonomi, walau itu banyak kezaliman juga. Kita bahas dari sisi agama kita. Ya, kita beragama, subhanallah, dicap radikul, dihadapkan kita kepada para buzzer, kita dituduh dengan ya framing jahat, ya, apalagi hukum-hukum Allah tidak ditegakkan, bahkan ditantang. Bahkan ketika kita mengatakan kesyirikan sesajen itu bahkan diancam, kayak kemarin itu ada yang nendang sesajen di penjara. Ya, apalagi kalau kita memiliki keberpihakan sikap kepada orang-orang Islam yang berpolitik, apalagi kalau bicara ekonomi, ya zalim, lebih zalim pada Belanda gitu. Orang Belanda itu nerapin pajaknya itu pada pos-pos tertentu. Sekarang kita semua kena pajak. Makan di restoran kena pajak, semua kena pajak. Beli listrik kena pajak. Ente gajian kena pajak? Kena lah. Kena. Ya, THR kena pajak, semua kena pajak. Dia yang berhutang, kita yang bayar pajak. Kita yang disuruh bayar. Subhanallah. Cuman kita nggak bicara masalah situ ya. Ya masalah itu udahlah, kita nuntutnya di akhirat. Iya. Kita nuntut, saya nggak ridho loh. Saya dipalak pajak sekian, saya nggak ridho. Tapi kita itu nggak angkat itu. Yang kita angkat ialah aspek ad-din, aspek agama di sini. Nah, boleh nggak sih mendoakan pemimpin keburukan? Ya, boleh. Kalau ada yang mengatakan, nanti kayak Khawarij. Nah, ini. Makanya Ibnu Katsir membawakan riwayat setelah Ibnu Katsir membawakan kisah-kisah terbunuhnya orang-orang saleh di tangan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu berhukum dengan hukum Allah. Dia hafal Al-Quran. Dia benci Jahmiyah. Dia menerapkan jizyah bagi setiap ahlu zimmah, Yahudi, Nasrani, Majusi yang tinggal di negeri kaum muslimin. Di bawah kekuasaan Hajjaj. Dibatasi hak-hak beragamanya ahlu zimmah tadi. Setelah dibebankan upeti per tahun, dibatasi beragama mereka. Hajjaj berjasa menghalau pasukan musyrikin dari India yang hendak menyerang kaum muslimin, mengirimkan pasukan ke Turki, memberikan jasa besar bagi kaum muslimin, memberikan titik-titik dari setiap huruf-huruf Al-Quran. Banyak jasa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Namun dia zalim, dia membunuh Abdullah bin Zubair, membunuh Sa'id bin Jubair, menzolimi para tabi'in. Ya, dia berupaya menangkap Al-Hasan Al-Basri, ingin membunuh Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Makanya ketika Hajjaj membunuh dengan kezalimannya demikian, Hajjaj berhukum dengan hukum Allah ya. Nggak ada tuh ceritanya pemimpin sekuler zaman sekarang di zaman Hasan Al-Basri itu nggak ada. Ya, Hasan Al-Basri berdoa di tengah malam, mengangkat kedua tangannya, dia berdoa, Allahumma ya qasim al-jababirah, iqsim al-Hajjaj. Ya,
Ya Allah, yang membinasakan, menghancurkan orang-orang zalim, orang-orang yang durjana, binasakanlah, hancurkanlah Hajjaj. Bahkan disebutkan famata al-Hajjaju min lailatihi. Hajjaj mati di malam itu juga. Di antara doa yang mustajab dari siapa? Al-Hasan Al-Basri. Ini kalau kedengeran doa Hasan Al-Basri ini yang ditulis oleh yang direkam oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah dan di buku-buku para ulama yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kalau ketahuan oleh mereka itu, kira-kira Hasan Al-Basri akan dicap sebagai apa? Hah? Khawarij, Haroki, Ikhwani, Hizbi, dan julukan-julukan buruk yang lainnya. Nah, ini saya sudah katakan berkali-kali bahwa akar permasalahan itu adalah karena analogi yang salah, qiyas ma'al farik, qiyas fasid yang mereka analogikan antara pemimpin-pemimpin zalim di masa salaf dengan pemimpin zalim zaman sekarang. Beda kelas. Beda kelas, pemimpin sekuler. Ya, makanya pemimpin-pemimpin sekuler didoakan hamidahullah. Salah, doanya apa? Hadahullah. Semoga Allah terus menjaganya. Gitu. Menjaga apa nih? Menjaga dia untuk terus ruatan, mandiin mobil halu pakai ritual mandi kembang, lempar sesaji syirik, ya, ngasih tanah, ngasih air, suruh bawa buat sesaji di IKN, ngelawan siapa aja yang mau mencoba untuk mengganti undang-undang dia dengan siapa, dengan undang-undang apapun, termasuk yang dia tembak adalah sebenarnya undang-undang Allah. Akan dia gebuk, dia lawan dan seterusnya. Ya, dan dia menyatakan terang-terangan di YouTube ada. Saya awalnya baca di media mainstream. Orang ini mengatakan pemimpin ini agama harus dipisah dari negara. Cuma kita cari di YouTube ucapannya benar ternyata ada. Mau terus didoain semoga Allah terus menjaganya agar tetap kokoh di atas manhaj sekulerisme. La haula wala quwata illa billah. Ini keliru, terbalik. Ya harusnya pemimpin kayak gini didoakannya semoga dia dapat hidayah. Ya, kalau dia udah kebangetan didoain keburukan, kalau dicap khawarij, ya khawarij kan dari situ Al-Hasan Al-Basri. Ya, mau bawain fatwa ulama Syekh Fauzan, Syekh bin Baz nih, kalau ada yang doain keburukan buat pemimpin. Lah, si pemimpin di Saudi itu sebobrok-bobroknya berhukum dengan hukum Allah. Begitu. Ya, mungkin ya gimana ya mau dianalogikan gitu. Ya nggak nyambung lah sama pemimpin sekuler. Kita bukannya mengajak orang-orang untuk mendoakan keburukan buat pemimpin sekuler ya. Kita di sini hanya menjelaskan hukum. Ya, bahwa langsung tervonis sebagai khawarij, hizbi, haroki, bukan ahlussunnah, bukan salafi karena mendoakan pemimpin yang zalim. Berarti dia kurang piknik. Itu ini kezaliman nih berarti. Kezaliman juga. Ini kezaliman. Begitu Bang Ain. Nanti kita insya Allah masih lanjut nih mengenai ulil amri ini ya. Banyak persoalannya. Cabang-cabang masalahnya masih ada banyak. Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya.